Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwahyuni Ningtyas dengan NIM 15036200014 dari sesi 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kompetensi dasar mata pelajaran konstruksi utilitas gedung. Yang pertama ada pengertian SMK. Sekolah menengah kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan atau kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan, dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif. Selanjutnya ada pengertian KUG atau yang biasa disebut dengan konstruksi utilitas gedung, merupakan suatu mata pelajaran pada SMK jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang mempelajari tentang kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. Sistem utilitas pada bangunan gedung terdiri atas sistem plumbing dan sanitasi, pencegahan kebakaran, pengudaran atau penghawaan, penerangan atau pencahayaan, dan lain sebagainya. Kompetensi dasar KUG. Untuk kali ini saya mengambil salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran KUG yaitu membuat struktur rangka atap. Pada kompetensi dasar ini, peserta didik diminta untuk menggambar struktur rangka atap dengan detail dari balok hingga hubungan dengan menggunakan software AutoCAD. Menurut Anggraini tahun 2016, menjelaskan bahwa CAD atau Computer Aided Design merupakan suatu program komputer desain grafis yang terdapat pendukung untuk membuat gambar teknik dengan lengkap, dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sedangkan menurut Tamrin tahun 2008, atap adalah bagian penting dalam suatu konstruksi bangunan. Atap berfungsi sebagai penutup suatu bangunan untuk melindungi benda yang jatuh dari atas. Selanjutnya ada topik permasalahan. Kendalanya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam merencanakan bentuk atap, terlebih lagi jika bentuk dari rumah tersebut yang rumit, serta perletakan bagian-bagian dari struktur rangka atap dan kurangnya media pembelajaran dalam penyampaian materi mengenai struktur rangka atap. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang cocok. Kali ini saya mengambil salah satu strategi pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut, yaitu strategi pembelajaran kontekstual atau yang biasa disebut dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Mengapa saya memilih ini? Karena dengan menerapkan strategi pembelajaran tersebut, peserta didik dapat terlibat langsung dalam menemukan materi pelajarannya dengan sendiri, serta proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung melalui praktiknya, dan peserta didik dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata nantinya di dunia kerja. Selanjutnya ada model pembelajaran yang cocok menurut saya, yaitu model Assure. Smaldino, James D. Rawls, Robert Hynek, dan Michael Molenda tahun 2005 mengemukakan model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual, dan pembelajaran ini lebih sederhana dibandingkan dengan model lainnya. Saya memilih model ini karena dengan menerapkan model ini dapat mengukur pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah mereka pelajari. Selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Saya mengambil contoh sintaks pembelajaran pada model CTL, yaitu ada 7 bagian. Yang pertama ada modeling. Untuk kegiatan guru sendiri, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari mengenai
menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD, dan peserta didik yaitu didorong untuk memahami pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas mengenai menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD. Yang kedua ada inquiry atau identifikasi. Guru mencoba memberikan pertanyaan yang problematik tentang perletakan setiap bagian rangka atap dan dikaitkan dengan kondisi di kehidupan nyata atau di lapangan. Sedangkan untuk siswanya sendiri, yaitu siswa dapat berpikir secara kritis untuk mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai perletakan setiap bagian rangka atap, lalu setelah mendapatkan hasilnya, siswa tersebut dapat menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga ada questioning atau bertanya. Guru harus mengevaluasi dan mengarahkan jawaban yang tepat kepada peserta didik, serta mereka dapat bertanya mengenai hal lain yang masih belum mereka mengerti. Dan untuk peserta didiknya dapat bertanya jika belum memahami materi yang telah disampaikan, karena biasanya setelah berpikir secara kritis dapat meningkatkan rasa ingin tahu pada siswa dalam hal lainnya. Yang keempat ada learning community atau belajar kelompok. Guru dapat membuat kelompok belajar untuk peserta didik dalam menyelesaikan tugas membuat bentuk atau gambaran nyata dari struktur rangka atap dari AutoCAD 3D modeling. Dan untuk peserta didiknya yaitu diminta untuk bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas tersebut, dan seluruh peserta didik wajib berpartisipasi aktif untuk mengerjakan dan belajar. Yang kelima, konstruktivism atau mengkonstruksi. Guru meminta peserta didik untuk membuat pengertian atau pemahaman secara mandiri dari hasil diskusi dengan kelompoknya untuk penilaian setiap masing-masing individu, dan peserta didik harus membuat sintesis dari diskusi yang telah mereka lakukan dengan kelompok dan menyampaikan hasil pemahamannya dengan bahasa sendiri kepada guru dan teman-teman lainnya. Untuk reflection atau refleksi, yaitu guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum mereka pahami dan meminta siswa untuk merangkum kegiatan yang mereka lakukan, serta meminta siswa untuk memberikan kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didiknya dapat bertanya sepuasnya dan dapat merangkum materi yang telah diberikan dan disampaikan oleh guru, lalu disampaikan kepada teman-teman lainnya, serta mengeluarkan keluh kesahnya selama mengikuti pembelajaran. Untuk refleksi ini dapat dilakukan pada akhir pertemuan. Dan yang terakhir yaitu authentic assessment atau penilaian autentik. Guru akan menilai siswa secara objektif sesuai dengan yang telah mereka lakukan atau kerjakan selama pembelajaran berlangsung, dan siswa dapat menunjukkan kompetensi yang baik seperti yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Strategi yang dapat digunakan pada kompetensi dasar tersebut adalah strategi pembelajaran kontekstual atau yang biasa disebut dengan CTL, Contextual Teaching and Learning, sedangkan model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut adalah model Assure, karena dengan menerapkan strategi dan model pembelajaran tersebut dapat mengukur pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajarinya. Dan dengan menggunakan AutoCAD 3D modeling, struktur rangka atap ini dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, karena media tersebut sudah valid atau layak digunakan untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik mengenai struktur rangka atap seperti yang disampaikan oleh Sadiman dan kawan-kawan tahun 2010. Dan untuk sintaks pembelajaran dengan CTL ini terdapat 7 bagian, yaitu modeling atau pendahuluan, inquiry atau identifikasi, questioning atau bertanya, learning community atau kelompok belajar, konstruktivism atau mengkonstruksi, reflection atau refleksi, dan authentic assessment atau penilaian autentik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun tugas ini. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.